Forecasting di PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan keputusan berbasis data untuk stabilitas dan pertumbuhan. PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan teknik forecasting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di tengah dinamika pasar yang terus berubah, pendekatan ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas operasional dan mendorong keberlanjutan bisnis. Forecasting memainkan peran penting dalam operasi. Dengan menganalisis data tren pasar dan informasi 5 tahun terakhir, dapat membuat proyeksi laporan neraca yang lebih akurat untuk tahun 2024. Hal ini memungkinkan untuk memahami pola dan tren pasar, mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, mengambil keputusan strategis berbasis data. Seperti dalam jurnal Catfield tahun 2000 menyatakan bahwa dengan menganalisis pola historis dalam data deret waktu, perusahaan dapat mengidentifikasi tren mendasar dan variasi musiman yang menginformasikan model peramalan mereka. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk memprediksi laba dan kinerja keuangan di masa depan dengan lebih akurat, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam alokasi sumber daya dan perencanaan yang lebih strategis. Forecasting juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, baik di dunia bisnis, ekonomi, maupun kebijakan publik. Fokus makalah ini bagaimana forecasting dapat menjadi alat yang kuat dalam mengelola ketidakpastian dan mempersiapkan organisasi menghadapi masa depan. Sesuai yang dijelaskan dalam jurnal Makridakis dan Taleb tahun 2009, forecasting memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang karena menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi kondisi masa depan dan mengelola ketidakpastian. Dengan memasukkan forecasting ke dalam proses pengambilan keputusan, organisasi dapat lebih siap mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi risiko yang terkait dengan hal-hal yang tidak terduga. Dalam pembuatan makalah ini memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada penerapan forecasting pada laporan keuangan yaitu neraca pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama ada mengumpulkan data dari annual report dari tahun 2019 dan 2024 yang kami dapatkan dari website resmi PT Bank Sentral Asia Tbk itu sendiri. Yang kedua ada memisahkan data berdasarkan akun aset, liabilitas, ekuitas, dan syirkah temporer dari tahun 2019 sampai 2023. Yang ketiga ada menghitung total persentase forecasting. Yang keempat, mendapatkan selisih dari berbagai akun yang sudah dipisahkan. Dan yang kelima, membuat forecasting PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2024. Ada pula manfaat dari pembuatan makalah ini sebagai berikut. Yang pertama ada memperoleh data dari laporan keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk tahun 2019 sampai 2023. Yang kedua ada menghasilkan data berdasarkan akun yang telah dipisahkan. Dan yang ketiga ada mendapatkan total persentase dari akun yang telah dipisahkan melalui forecasting. Yang keempat menghasilkan jumlah perhitungan persentase akun yang di forecasting. Dan yang kelima memperoleh laporan neraca pada tahun 2024. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan informasi tentang aset lancar PT Bank Sentral Asia Tbk yang biasa disebut BCA. Dari laporan tahunan perusahaan, mencakup perkembangan selama beberapa tahun terakhir dengan akurasi yang terjamin dari sumber resmi BCA. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan perubahan kinerja keuangan BCA, salah satu bank terbuka di Indonesia. Tabel ini juga menampilkan presentasi perubahan aset lancar BCA. Dihitung dari selisih nilai tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dibagi dengan nilai tahun sebelumnya. Informasi dalam tabel ini berguna sebagai alat analisis untuk memahami kondisi keuangan dan menemukan komponen utama yang mempengaruhi perubahan aset. Nilai rata-rata perubahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren perubahan persentase aset lancar BCA. Selanjutnya, ada aset tak lancar PT Bank Sentral Asia Tbk yang diambil dari laporan tahunan perusahaan, mencakup perkembangan selama beberapa tahun terakhir dengan keakuratan dan validitas dari sumber resmi BCA. Tabel ini juga menyajikan jumlah total aset lancar dan aset tak lancar BCA dari laporan tahunan perusahaan. Selain itu, tabel ini menunjukkan presentasi perubahan aset tak lancar, dihitung dari selisih nilai tahun berjalan dan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai tahun sebelumnya. Informasi ini berguna sebagai alat analisis untuk memahami kondisi keuangan dan menemukan komponen utama yang mempengaruhi perubahan aset. Nilai rata-rata perubahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren perubahan persentase aset tak lancar BCA, membantu memahami kondisi keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Selanjutnya, tabel ini menyajikan informasi tentang liabilitas jangka pendek PT BCA Sentral Asia Tbk atau BCA dari laporan tahunan perusahaan, mencakup perkembangan selama beberapa tahun terakhir dengan akurasi dan validitas dari sumber resmi BCA. Tabel ini juga menunjukkan presentasi perubahan liabilitas jangka pendek, dihitung dari selisih tahun berjalan dan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai tahun sebelumnya. Data ini berguna sebagai alat analisis untuk memahami kondisi keuangan dan faktor utama yang mempengaruhi perubahan. Nilai rata-rata perubahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren perubahan presentase liabilitas jangka pendek,
Bank Sentral Asia. Next, tabel yang menyajikan informasi tentang liabilitas jangka pendek PT Bank Sentral Asia. Tabel ini mencakup perkembangan selama beberapa tahun terakhir dengan akurasi dan validitas dari sumber resmi BCA. Tabel ini juga menunjukkan jumlah total liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang Bank Sentral Asia. Tabel ini menampilkan presentasi perubahan liabilitas jangka panjang dihitung dari selisih nilai tahun berjalan dan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai tahun sebelumnya. Data ini berguna sebagai alat analisis untuk memahami kondisi keuangan dan faktor utama yang mempengaruhi perubahan. Nilai rata-rata perubahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren perubahan presentasi liabilitas jangka panjang Bank Sentral Asia. Dengan demikian, ini membantu memahami kondisi keuangan dan mendukung mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Hasil tabel forecasting untuk tahun 2024 PT Bank Sentral Asia diperoleh dari serangkaian perhitungan yang terdapat dalam tabel sebelumnya, yang diperoleh dari nilai rata-rata dikali dengan nilai tahun terakhir dan menghasilkan forecasting neraca 2024. Tabel berikut menyajikan informasi tentang dana syirkah temporer PT Bank Sentral Asia atau BCA yang diambil langsung dari laporan tahunan perusahaan. Data ini mencakup perkembangan dana syirkah temporer BCA selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Keakuratan dan validasi sumber data ini dijamin karena berasal dari website resmi BCA. Neraca penjumlahan diperoleh dari nilai rata-rata dikali dengan nilai tahun terakhir dan menghasilkan forecasting dana syirkah temporer 2024. Tabel selanjutnya adalah tabel yang menyajikan informasi tentang ekuitas PT Bank Sentral Asia atau BCA yang diambil langsung dari laporan tahunan perusahaan. Presentasi ekuitas ini diperoleh dengan menghitung perbedaan nilai tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Kemudian, hasil tersebut dibagi dengan nilai tahun sebelumnya untuk mendapatkan persentase perubahan. Proses perhitungan yang menjumlahkan nilai persentase ekuitas selama 5 tahun terakhir, kemudian dibagi dengan jumlah data yang tersedia. Proses ini menghasilkan nilai rata-rata yang menunjukkan perubahan persentase nilai ekuitas. Neraca penjumlahan diproses dari nilai rata-rata dikali dengan nilai tahun terakhir dan menghasilkan forecasting ekuitas 2024. Tabel berikut ini menyajikan informasi tentang jumlah liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas PT Bank Sentral Asia atau BCA yang diambil langsung dari laporan tahunan perusahaan. Data ini mencakup perkembangan jumlah liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas BCA selama beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan berubah dari waktu ke waktu, dan keakuratan validasi sumber data ini dijamin karena berasal dari website resmi BCA. Tabel ini juga menyajikan informasi tentang jumlah total dari liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas PT Bank Sentral Asia yang diperoleh dari total keseluruhan di akun neraca. Kesimpulannya adalah fokus dari masalah ini adalah prediksi laba rugi Bank Sentral Asia atau BCA untuk tahun 2024 berdasarkan analisis laporan tahunan dari 2019 hingga 2023 yang diambil langsung dari situs resmi BCA. Data yang dikumpulkan mencakup aset lancar, aset tak lancar, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas jangka pendek, ekuitas, dan dana syirkah temporer. Berdasarkan perhitungan, hasil forecasting neraca tahun 2024 adalah sebagai berikut. Jumlah aset lancar dan aset tak lancar itu sebesar 1.906.029 triliun. Jumlah liabilitas 1.301.45 triliun. Dana syirkah temporer 8,96 triliun. Ekuitas sebesar 272,9 triliun. Total liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas sebesar 1.310,41 triliun. Hasil ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan BCA di tahun mendatang dan unsur yang mempengaruhi neraca. Setelah mengevaluasi metode forecasting yang telah digunakan, dalam makalah ini dapat berbagi beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keakuratan dan efektivitas analisis keuangan di masa depan. Yang pertama ada penggunaan metode triwulan. Dengan memanfaatkan data triwulan yang berasal dari laporan tahunan, perhitungan forecasting menjadi lebih terstruktur dan mudah dilakukan. Hal ini juga membantu dan memantau tren secara lebih rinci dalam periode yang lebih pendek. Yang kedua, tantangan dengan menggunakan metode saat ini. Saat ini, metode forecasting yang digunakan adalah presentase perubahan. Meskipun sederhana, metode ini memiliki kelemahan dalam menghadapi fluktuasi besar pada akun-akun di laporan neraca yang dapat mempengaruhi hasil analisis secara signifikan. Yang ketiga ada penggunaan metode multiple regression.
Metode ini lebih efektif untuk lembaga keuangan, karena alasan yang pertama ada memberikan hasil proyeksi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Yang kedua ada memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh, sehingga pola hubungan antara variabel keuangan dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Yang ketiga ada cocok untuk memproyeksi keuangan dalam jangka panjang, terutama bagi bisnis dengan dinamika pasar yang lebih kompleks. Yang keempat ada keunggulan penggunaan metode multiple regression. Metode ini juga memberikan keunggulan dalam menghasilkan data yang lebih berkualitas, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis. Dengan analisis yang lebih mendalam, lembaga keuangan dapat membuat rencana yang lebih tangguh untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang.